Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang disertai roh Tuhan dan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dilandasi dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16 dan kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Maksudnya teman-teman, hikmat yang dari Tuhan itu tidak bisa lahir oleh hikmat yang dari kita sendiri teman-teman. Dari hikmat ini berarti berupa pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Jadi bukan pikiran perasaan kehendaknya dari kita sebagai manusia teman-teman. Jadi persepsinya itu kadang-kadang disalahartikan, ya pikiran perasaan kehendak itu dari manusia tapi yang bukan dari Tuhan. Tapi kalau hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dan biasanya teman-teman pasti disertai oleh dorongan Roh Kudus, oleh Roh Tuhan teman. Didorong oleh Roh Tuhan, dan hikmat dari Tuhan itu tidak bisa lari daripada rel kebenaran firman Tuhan teman. Jadi selalu ada di dalam firman-firman Tuhan. Jadi apabila ada orang yang mengatakan bahwa misalnya contoh, kalau orang Nasrani katakan orang bisa bernubuat. Ada orang yang bernubuat secara benar dan juga ada orang juga yang bernubuat secara ngawur itu. Nah, orang yang bernubuat berarti memberikan informasi dari Tuhan gitu, digerakkan Tuhan untuk memberikan masukan kepada kita gitu. Itu nubuat itu akan benar teman-teman, selama tidak menyimpang dari firman Tuhan teman. Tapi kalau nubuat itu jelas-jelas tidak ada di dalam firman Tuhan, itu berarti nubuat yang ngawur teman. Nubuat yang benar pun kadang-kadang bisa salah kaprah, karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu banyak sekali mengandung arti teman-teman. Jadi kalau tidak hati-hati, ya nubuat yang kita terima ya bisa asli tapi salah gitu. Tapi yang lebih konyol lagi kalau tidak ada di dalam firman Tuhan, yaitu nubuat yang paling ngawur kali teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, hikmat yang dari Tuhan itu adalah hikmat yang memang harus disertai dengan roh Tuhan dan selalu di dalam kebenaran firman Tuhan teman. Tidak bisa lari dari roh Tuhan dan tidak bisa lari dari kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang tadi saya katakan. Kalau cerita landasan firman Tuhannya benar tapi bukan dengan dari roh Tuhan, itu aja juga bisa menyesatkan teman. Apalagi kalau di luar firman Tuhan, ya itu makin kacau lagi gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, hikmat dari Tuhan itu adalah hikmat yang harus disertai dengan roh Tuhan dan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman sebagai landasan firmannya gitu. Ya, saya baca di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16 dan kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Ini bunyinya 1 Korintus teman-teman, kitab 1 Korintus pasal 2 teman-teman, ayatnya ayat 1 sampai 16. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kami. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain si Nabi Isa-nya, yaitu dia yang disalibkan itu gitu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi mengandalkan roh teman-teman. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu yang terbaik itu harus mengandalkan roh Tuhan itu. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Nabi Isa yang mulia tadi gitu. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia gitu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini kalau kita camkan ke ayat 14-nya teman-teman. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini bedanya orang duniawi dengan orang rohani itu ya seperti ini teman-teman. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, menasihati Tuhan itu. Tetapi kami memiliki pikiran dari si firman Tuhan tadi gitu. Jadi kalau kita pengen cross check antara pikiran Tuhan Allah, ya kita harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah teman. Karena apa yang dirasakan oleh Tuhan Allah ya tidak jauh-jauh dari firman Tuhan Allahnya teman. Jadi apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan Allah, ya betapa sulitnya untuk kita bisa mereka-reka akan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Gak bakal bisa teman. Jadi kuncinya ya satu, apabila kita pengen mengenal mengenal Tuhan Allah lebih dalam, ya tidak ada cara lain teman-teman selain kita mendalami mengenal firman Tuhan. Ya kita mampu mengerti firman Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan sehingga kita mengerti teman-teman bahwa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu seperti apa gitu. Ini saya sudah baca teman-teman di 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16. Nah sekarang coba kita masuk ke kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Kitab Kolose pasal 3 teman-teman 1 sampai 17. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan Nabi Isa, carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, duduk di sebelah Tuhan Allah itu ada gitu, ada di atas gitu teman. Nabi Isa itu ada di situ juga gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Nabi Isa, bersembunyi dengan Tuhan Allah dan juga dengan firman Tuhannya teman-teman. Apabila Nabi Isa yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Jadi kalau di kitab Nasrani teman-teman, Nabi Isa itu sebagai sulungnya kita, sulungnya manusia teman-teman. Jadi selalu diidentikan begitu. Jadi Nabi Isa mendahului kita, ada di dalam dalam surga ya sebagai sulung kita. Jadi mestinya kita juga akan masuk ke dalam surga teman, apabila kita tetap menuruti ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa waktu di dunia ini teman-teman. Ya nggak jauh-jauh ya melakukan firman Tuhan gitu. Apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan nasibnya tidak jauh dengan seperti Nabi Isa di dalam surga nanti teman-teman. Nah ini seperti itu. Nah ini masuk ke perkembangan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu contohnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal seperti itu ketika kami hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau bersunat atau tidak bersunat, orang berbarbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi ya, Nabi Isa adalah semua, firman Tuhan adalah semua, dan di dalam segala sesuatu gitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini buah-buah kita melakukan kebenaran gitu, kebenaran firman Tuhan. Kalau dari persepsi rohani ya seperti itu teman. Jadi kita itu nanti akan berubah ya sebagai orang-orang pilihan Tuhan Allah yang dikuduskan dan dikasihannya, ya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karakter kita menjadi manusia baru itu akan seperti ini teman. Buah-buahnya akan seperti ini gitu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan selalu mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang lain teman, karena Tuhan pun mengampuni kita gitu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Nabi Isa diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama si Nabi Isa tersebut gitu, sambil mengucap syukur oleh Nabi Isa kepada Tuhan Allah. Ya kalau dari sisi rohani, dari sisi Nasrani gitu, ya Tuhan itu sebagai Bapa kita, perlambang dari Bapa kita teman. Nah, ini saya sudah bacakan kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Nah, sekarang saya coba masuk langsung aja teman-teman ke draft, supaya nanti saya punya, kalau ada waktu saya bicara apa yang saya alami gitu. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh gitu, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Memberitakan firman Tuhan harus dengan hikmat yang dari Tuhan, melalui roh Tuhan di dalam hati kita, melalui roh Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Jadi kembali seperti awal saya jelaskan, bahwa yang namanya untuk hikmat dari Tuhan itu adalah hikmat yang memang mesti disertai dengan Roh Kudus gitu, Roh Tuhan, tapi juga tetap harus ada di dalam firman Tuhan teman. Apabila hikmat yang dari Tuhan itu disampaikannya secara pikiran, perasaan, kehendak manusia, ya itu jadi akhirnya bisa sesat teman, bisa nyasar gitu. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hikmat Tuhan bukan dari dunia fana, jadi hanya bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan saja yang dapat kenal dan mengerti setelah melakukannya. Jadi hikmat Tuhan itu pasti bukan dari manusia teman. Hikmat Tuhan itu adalah yang dari akhirat, yang dari Tuhan Allah gitu. Beda dengan hikmat dunia yang bisa lahir karena dunia ini, bisa juga karena orang dunianya, bisa juga orang-orang keyakinannya, bisa juga karena memang iblis yang menciptakan
hikmat dunia, teman-teman, supaya orang manusia itu bisa tersesat. Tujuan iblis kan seperti itu. Bagaimana manusia bisa tersesat sehingga masuk ke dalam kebinasan yang kekal. Kebinasan kekal yang masuk ke dalam neraka, teman-teman. Sangat berbalik dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, rancangan dan kehendak Tuhan dianggap tidak wajar dan bodoh bagi dunia. Jadi ini yang sering kita alami, itu perbedaan di sininya, teman-teman. Jadi bagaimana orang duniawi dengan orang rohani itu beda sekali. Orang duniawi itu orang dunia, orang keyakinan, ya bisa prinsipnya sama dengan si iblis, si setan, teman-teman. Bahwa target-target kehidupan di dunia itu ya tidak jauh-jauh dari target bagaimana sukses duniawi, target bagaimana bahagia duniawi, target bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Nah, ini adalah semua yang di hikmat bagi orang dunia, teman-teman. Tapi kalau hikmat bagi orang rohani beda, teman-teman. Hikmat orang rohani itu ya dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Ya pasti targetnya bagaimana mencapai keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk ke dalam surga sebagai warga surga di akhirat nanti gitu. Bahkan Tuhan ajarkan gitu, tidak cuma menjadi warga surga, tapi jadi menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu hikmatnya yang dari Tuhan menghendaki manusia seperti itu. Hikmat akan rancangan kehendak Tuhan itu seperti itu. Beda dengan hikmat dan rancangan iblis atau dunia terhadap manusia. Bertentangan sama sekali, teman-teman. Makanya di sini dikatakan apabila hikmat itu memang hikmat yang dari rohani, yang dari Tuhan Allah, ya itu dianggapnya kebodohan bagi orang dunia, teman-teman. Tapi dibalik juga bisa. Hikmat yang dunia yaitu menjadi kebodohan bagi orang rohani gitu. Memang bertentangan, teman-teman. Tinggal kita mesti, Tuhan bilang tidak memilih. Ya kita itu tidak bisa di tengah-tengah gitu. Jadi kita itu mesti memilih. Kita mau ngikutin hikmat yang dari Tuhan Allah gitu, atau hikmat yang dari duniawi. Kalau hikmat yang dari Tuhan Allah, ya pasti sifatnya rohani gitu. Dimana hikmat yang rohani itu yang firman katakan selalu bertentangan dengan hikmat-hikmat duniawi. Bahkan hikmat rohani itu dianggap kebodohan, ketidakwajaran dan kebodohan bagi hikmat-hikmat orang duniawi gitu. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4, firman ajarkan agar kita memikirkan hal-hal rohani yang dengan target keselamatan kekal, damai sejahtera yang kekal, dan hidup di dalam surga yang kekal. Nah ini kalau cerita di dalam kitab Kolose pasal 3 1-4, ya firman ajarkan seperti itu, teman-teman. Ya bagaimana untuk mendapatkan keselamatan yang kekal, damai sejahtera yang kekal, menjadi keluar masuk ke dalam surga, hidup di dalam surga yang kekal gitu, bukan binasa di dalam neraka gitu tuh. Kitab Kolose pasal 3 ayat 5-11. Kita harus matikan hal duniawi untuk menjadi manusia baru yang terus diperbarui pengetahuan yang benar dengan hidup serupa firman Tuhan. Jadi kalau di kitab Kolose pasal 3 5-11, teman-teman, dikatakan bahwa kita ini kalau belum mengerti akan firman Tuhan, ya berarti disebutnya manusia lama, teman. Tapi kalau kita bicara Tuhan rancang dan kehendaki kita sebagai manusia baru, ya berarti manusia yang harus bisa mampu gitu mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan menjadi manusia baru gitu. Dan kembali lagi kalau bicara hikmat, hari ini kita bicara hikmat, ya kembali lagi manusia baru itu harus dengan hikmat Tuhan yang disertai oleh Tuhan dan dilandasi oleh firman Tuhan. Itu baru bisa menjadi manusia baru, teman-teman. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelembutan, kesabaran. Nah ini buah-buah yang tampak dari kita yang menjadi manusia baru, ya adalah, yaitu tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hidup bagi sesama, teman. Kenapa? Ya karena tadi, ya buah dari melakukan firman Tuhan itu adalah yang tadi gitu. Ya bagaimana kita jadi ini dikatakan
pikiran pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Karena nah ini nih yang buah-buah melakukan kebenaran itu adalah kenakanlah belas kasihan, ada kemurahan di dalam hidup kita, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu buah-buah yang harus nyata dalam bahwa kita manusia baru itu ya harus dalam posisi seperti itu gitu. Ini saya sudah bacakan teman-teman di draft saya. Nah, saya coba masuk teman-teman ke dalam apa yang saya alami. Teman-teman, ada satu teman rohani, bahkan mentor rohani saya itu, saya belajar awalnya dari mereka, tapi berujungnya kayak kurang enak teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, saya kan mencari Tuhan itu kan dari tahun 2000-an teman-teman. Jadi tahun 2000-an, nah waktu itu tahun 2000-an itu lebih sifatnya saya mencari Tuhan itu lebih ke pribadi saya, teman-teman. Jadi bolak-balik hanya pribadi saya sampai ujung-ujungnya ya bisa menerima Tuhan 7 tahun, teman-teman. 7 tahun itu saya baru bisa menerima Tuhan, dalam arti kata saya hijrah dari cara hidup saya yang lama, dari hanya mengandalkan adat istiadat dan tradisi, teman-teman. Saya berhijrah mengandalkan firman Tuhan, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan gitu, Tuhan Allah. Tapi karena awal-awalnya baru, teman-teman, jika saya kan pengen mencari, menggali terus bagaimana sih sebenarnya yang dirancang kehendaki Tuhan, apa sih yang diperintah peraturan Tuhan, apa sih yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, akhirnya tahun 2007 itu teman-teman, setelah saya dibaptis gitu. Dibaptis itu kalau istilah Nasrani itu diformalkan gitu, diformalkan menerima Tuhan gitu sebagai panutan hidup kita, dan jalan hidup kita itu harus sesuai dengan Alkitab, dengan kitab suci yang di Nasrani itu gitu. Jadi saya mau tidak mau harus tahun 2007 itu, setelah 7 tahun mencari Tuhan itu, ya saya harus benar-benar hidup itu berubah menjadi manusia baru itu, teman-teman, ya dengan meninggalkan manusia lama dengan cara ya harus mengenal firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa berubah dari manusia lama menjadi manusia baru gitu. Nah, dalam proses kita mau mengenal firman Tuhan aja, ini juga bukan hal mudah, teman-teman. Jadi Tuhan sering katakan, apabila bicara kita mau mengenal firman Tuhan, apabila kita mau mengenal pribadi Tuhan Allah itu Tuhan tidak bisa bantu banyak, teman-teman. Karena dasarnya kemauan itu lahir karena harus dari kita sendiri. Kenapa? Karena manusia itu disertai dengan kehendak bebas, teman-teman. Manusia itu disertai dengan diberikan satu kebebasan oleh Tuhan, dan jadi Tuhan itu memberikan free will gitu kepada kita. Jadi soal kemauan itu tidak bisa tergantung dari Tuhan. Soal kemauan itu adalah ya dari kita sendiri. Di mana free will ini, soal kemauan ini, memang Tuhan ciptakan free will, kehendak bebas bagi manusia itu dengan tujuan teman-teman supaya Tuhan tahu gitu. Tuhan bisa mengukur kita sebagai manusia sampai seberapa jauh sih kita memang percaya Tuhan gitu. Kalau tanpa ada free will, ya jadi akhirnya kayak robot, teman-teman. Kalau robot atau mungkin seperti robot itu kan tidak bisa free will gitu. Robot itu kan diprogram oleh kita gitu. Nah, ini yang sulit, teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan berikan free will kepada kita dengan tujuan supaya Tuhan bisa tahu sebenarnya seberapa kita mau percaya Tuhan, seberapa kita mau taat kepada Tuhan, seberapa jauh kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan gitu, seberapa jauh kita segala macam, teman. Itu Tuhan itu butuh free will. Jangankan Tuhan terhadap manusia, kadang-kadang kalau kita sendiri sebagai manusia terhadap pasangan kita juga kadang-kadang kita pengen tahu gitu ya, sebenarnya hati pasangan kita itu sampai seberapa jauh sih terhadap kita gitu. Itu cerita pasangan hidup kita, jadi suami dari istrinya, istri dari suaminya gitu. Begitupun kita orang tua terhadap anak-anaknya, teman. Kalau kita punya anak 2 atau lebih dari 2, ya kita akan bisa membandingkan sebenarnya
anak yang A, yang B, yang C, yang D, yang benar-benar lebih taat kepada orang tuanya yang mana gitu, yang lebih mengasihi orang tuanya yang mana. Itu kan kita juga pengen tahu teman, sebagai orang tua gitu ya, kita pengen tahu anak kita itu bagaimana. Nah, tidak jauh dengan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Tuhan itu pengen sekali tahu bahwa kita ini sebagai manusia itu ya seberapa mengasihi Tuhan, seberapa taat kepada Tuhan gitu. Nah, Tuhan pengen tahu seperti itu. Bahkan firman katakan Tuhan itu pencemburu gitu. Jadi Tuhan itu pengen kita itu benar-benar taat nomor satu kepada Tuhan. Bahkan kita mesti mengasihi nomor satu kepada Tuhan. Bahkan ada firman yang mengatakan begitu teman-teman, bahwa istilahnya kalau kita tidak membenci, kalau firmannya ada dua macam ya, pengertiannya bisa dibalik kata-katanya. Kalau kita tidak membenci orang tua kita, kita tidak membenci istri kita, kita tidak membenci anak kita, kita tidak membenci saudara laki-laki dan perempuan kita, dan bahkan kita tidak membenci diri kita sendiri, ya jangan ngomong bahwa kita itu mengasihi Tuhan gitu. Gitu, parameternya ada yang mengatakan soal benci. Tapi kalau kata-katanya dibalik teman-teman, apabila kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang tua kita, ya mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi pasangan kita. Yang suami berarti lebih mengasihi Tuhan daripada ke istrinya, yang istri juga lebih mengasihi Tuhan daripada suaminya gitu. Orang tua juga lebih mengasihi Tuhan daripada ke anak-anaknya gitu. Itu parameternya itu seperti itu teman-teman. Nah itu yang Tuhan kehendaki gitu. Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki bahwa manusia ini mau sampai seberapa jauh gitu ya, percaya Tuhan, taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Makanya kembali lagi Tuhan berikan free will kepada kita. Nah, free will ini bisa jadi bumerang buat manusia teman-teman. Apabila kita tidak dewasa rohani, ada timbul kesan seolah-olah bahwa belum mengenal adanya free will. Ada kesan seolah, loh kalau memang Tuhan sudah memilih kita, ya berarti itu tugas tanggung jawab Tuhan gitu, yang untuk membuat kita menjadi mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan gitu, mencintai Tuhan gitu. Ada asumsi seperti itu teman-teman. Bahkan ada kesan bahwa apabila kita sudah secara formal sudah terima Tuhan gitu, ya berarti segala sesuatu itu ya kita sudah di dalam Tuhan gitu. Nah ini yang lupa gitu teman, bahwa Tuhan itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu ya bisa saja gitu Tuhan memilih kita gitu, Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang memilih kita untuk kita bisa ikut percaya ke dalam apa yang Tuhan perintah peraturkan. Bisa saja, tapi kembali lagi free will tadi yang menyebabkan Tuhan tidak bisa memaksa teman-teman. Jadi ujungnya tetap ya, biar kita diundang Tuhan atau kita dipilih Tuhan, tetap teman-teman pilihan terakhir itu ada di kita sendiri. Ya apa kita ini mau benar-benar percaya kepada Tuhan tidak, kita mau taat nggak kepada Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak, itu semua ada di kita sendiri teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman camkan, bahwa jangan sampai ada asumsi apabila kita sudah secara formality menerima Tuhan Allah, ya menerima pribadi Tuhan Allah sebagai simbolisnya gitu, sebagai apa, kalau di Nasrani sebutnya kan dibaptis teman-teman, atau dipermandikan gitu, soalnya gitu. Nah saya nggak ngerti di agama lain, ya mungkin ada gitu kan istilah-istilah formality bahwa terima Tuhan dan terima firman Tuhan gitu, itu pasti di agama lain juga ada. Nah cuma kalau yang saya tahu di Nasrani ya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai ada asumsi, banyak gitu orang-orang yang salah kaprah, yang mungkin belum dewasa rohani, berasumsi seolah-olah kalau sudah secara formality, secara simbolis sudah terima Tuhan, ya dengan dibaptis atau dipermandikan itu gitu, ya berarti sudah itu kita sudah benar-benar percaya Tuhan, kita sudah taat kepada Tuhan, dan kita sudah mengasihi Tuhan. Sebenarnya kan bukan itu teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan pengen kita, setelah Tuhan mengundang dan memilih kita, Tuhan juga pengen kita yang memilih ikut Tuhan gitu. Nah untuk kita milih ikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan gitu, caranya apa gitu, buktinya apa kita memang mau
mengenal, mau mengikuti Tuhan, harus ada buktinya kan. Nah, Tuhan ajarkan kalau kita mau mengikut Tuhan, ya kita harus mau mengenal firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, kita tidak tahu gitu. Ya, apa yang Tuhan rancang kendaki kita nggak tahu. Apa yang Tuhan pikirkan, perasaan dan kendaki kita juga tidak tahu gitu loh. Apa yang Tuhan janjikan juga kita tidak tahu. Lah terus jadi maknanya apa gitu? Maknanya kita meyakini, mungkin bahkan sebagian orang bukan meyakini, mengimani gitu. Yang bagaimana kita bisa meyakini atau mengimani bahwa kita ini benar-benar pengikut Tuhan. Ya buktinya apa gitu. Ya kembali lagi, kalau tidak mengenal akan firman Tuhan, rasanya terlalu berat teman-teman apabila dikategorikan sebagai pengikut Tuhan gitu. Jadi kalau kita pengen kategorikan kita sebagai pengikut Tuhan, ya balik lagi, kita mesti punya hikmat yang bukan dari karepnya kita sendiri, yang bukan dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya kita sendiri. Ya kembali lagi, hikmatnya itu harus dari hikmat yang dari Tuhan gitu. Nah, hikmat dari Tuhan itu ya tidak bisa lari dari firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau sampai kita tidak mengenal firman Tuhan, ya rasanya jadi nggak match gitu. Bagaimana kita bisa ngomong kita menjadi pengikut Tuhan, atau kita sudah terima Tuhan, atau kita sudah terima firman Tuhan, atau kita sudah bicara mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, taat kepada Tuhan. Enggak, itu nonsens semua teman. Kalau sampai kita tidak mengenal firman Tuhan. Jadi kuncinya firman, kalau kita pengen tahu firman apa, kalau kita pengen benar-benar menjadi pengikut Tuhan Allah atau bukan, ya kuncinya gitu teman. Harus bisa kita mengenal firman Tuhan atau belum gitu. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, ya kita tidak bisa katakan bahwa kita mengikuti Tuhan Allah, karena tidak ada yang diikuti gitu. Ya, yang diikuti Tuhan apa secara nyata Tuhan Allah itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, kita tidak akan tahu apa sih perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman sadar. Dari pengalaman saya, ya saya awal-awal itu benar-benar ya mencari, kalau kita bicara di kitab Matius pasal 6:33 itu kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ini yang saya coba teman-teman. Bagaimana caranya sampai hari ini loh teman-teman. Begitu saya ada keberanian untuk membaca firman Tuhan pada tahun 2007, ya saya terus belajar mau mengenal teman-teman. Saya mungkin baca udah belasan kali teman-teman, hampir mendekati 20 kali mungkin gitu. Atau mungkin kalau secara nggak sadar, karena saya sekarang udah nggak hitungin lagi gitu, ya mungkin udah bisa lebih dari 20 kali mungkin gitu. Nah, saya karena buktikan kepada Tuhan bahwa saya mau mengenal gitu, mau mengenal firman Tuhan gitu. Nah, waktu saya membaca kitab suci itu berulang-ulang kali, di situ mulai timbul lebih dalam mengenal firman Tuhan, dan di situ mulai Tuhan bukakan bahwa untuk bisa lebih mampu mengerti firman Tuhan, ternyata tidak cuma cukup dengan hikmat dari kita teman-teman, nggak bisa dari pikiran, perasaan, kehendak kita saja. Ternyata untuk mampu mengerti firman Tuhan itu butuh hikmat yang dari Tuhan gitu. Dari bagaimana kita membaca firman Tuhan itu dengan pikiran, perasaan, kehendaknya, dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jangan kita baca firman Tuhan itu dari sisi pikiran, perasaan, kehendak manusia gitu. Nah, ini nanti nggak ketemu teman-teman. Jadi firmannya sama, tapi waktu kita bicara pakai hikmat kita manusia dengan hikmat Tuhan, ini firmannya sama pun bisa hasilnya beda teman-teman. Bisa beda sekali gitu. Nah, ini yang Tuhan ajarkan setelah kita mau lebih dalam menggali pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan ajarkan gitu bahwa di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, roh gitu. Itu yang Tuhan ajarkan seperti itu, bahwa roh kita di dalam kita itu adalah tempatnya roh Tuhan gitu, baitnya roh Tuhan gitu. Berarti Tuhan dari awalnya teman-teman, dari awalnya sebelum kita dibaptis, dipermandikan pun, dari awalnya Tuhan itu sudah menaruhkan roh Tuhan di dalam kita. Problemnya kita tidak mengenal teman-teman. Kita tidak mengenal firman Tuhan Allah itu roh Tuhan itu kita tidak kenal gitu. Jadi kita tidak kenal roh Tuhan, kita tidak kenal firman Tuhan. Tapi sebenarnya sudah dari awal sudah begitu teman. Tinggal problemnya waktu kita menjadi manusia baru. Nah, ini relatif menjadi manusia baru itu apakah waktu dibaptis, ya waktu
diselam itu, dipermandikan, itu sudah menjadi kita itu benar-benar sudah berubah menjadi manusia baru, atau ya tidak ada perubahan apa-apa gitu, cuman bicara simbolis formality duniawi aja gitu. Ya bisa saja ada orang yang dibaptis pada saat itu juga berubah, ya meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, bisa. Tapi bisa juga setelah baptis atau dipermandikan itu tidak ada reaksi apa-apa tuh, cuman karena yang terjadi itu adalah cuman simbolis duniawi saja, ya diselam atau diperciki gitu, cuma gitu saja, tapi nggak ada perubahan apa-apa teman-teman. Nah ini yang sangat relatif teman-teman. Tapi ya kita nggak pengen ributkan bahwa setiap acara formality di pembaptisan itu kita harus langsung jadi manusia baru. Ya kita tidak perlu harus menuntut seperti itu gitu. Ya yang penting waktu kita sudah secara simbolis, secara formalitas kita menerima Tuhan, menerima firman Tuhan gitu, ya kita mulai memperdalam itu kan teman-teman. Yang tadi pengalaman saya seperti itu. Nah setelah membaca berbelasan kali baru ada pengenalan yang lebih dalam yang tadi. Akhirnya Tuhan bukakan bahwa untuk bisa melangkah lebih lanjut mengerti firman Tuhan, ya kita harus tahu dulu bahwa kita ada tubuh jiwa roh, dan harus tahu dulu bahwa setiap manusia itu sudah diberikan roh Tuhan di dalam kita. Nah tinggal problemnya apabila kita sudah mengenal, sudah mengerti, berarti bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Bukan mendadak minta roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan sudah berikan kepada kita kok. Cuman problemnya kita belum bisa menghidupkan roh Tuhan. Nah waktu kita sudah mampu mengerti bahwa harus ada roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan. Nah mulai teman-teman, roh Tuhan dihidupkan, akhirnya waktu kita membaca firman yang sama itu berbeda teman-teman. Firman yang kita baca itu menjadi hidup. Ya kalau bicara dari sisi Nasrani disebutnya firman itu jadi rema gitu. Jadi firman itu ada kuasa Tuhan di dalam firman itu teman, sehingga akhirnya hidup. Tapi kalau waktu kita belum mengerti akan pengertian lebih dalam akan roh Tuhan, ya kita baca firman Tuhan itu ya cuman bicara dari hikmatnya kita, dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Jadi akhirnya timbul itu firman itu hanya berbentuk formality aja, logos saja, kalimat, huruf, kata, kalimat gitu saja teman-teman. Mungkin kalau dirangkai jadi hukum kali, ya teori-teori rohani gitu, teologi, ya paling bunyinya itu teman-teman. Kalau firman Tuhan itu hanya disertai oleh hikmat yang dari manusia, oleh pikiran perasaan kehendak manusia yang menjadi logos gitu. Firman itu menjadi logos. Tapi firman yang sama apabila misalnya dihidupkan dengan roh Tuhan, yang ini menjadi rema. Ada kuasa roh Tuhan yang membuat firman ini jadi hidup teman. Tidak seperti logos saja, tidak mati, tidak hukum, tidak baku gitu, tapi hidup. Nah ini bedanya dengan firman yang sama tapi oleh hikmat yang berbeda, jadi hasilnya berbeda teman-teman. Ya cuman kuncinya kembali lagi untuk bisa firman ini menjadi rema, ya satu-satunya jalan ya kita harus kenal akan firman Tuhan dan harus bisa menghidupkan firman Tuhan itu dengan kekuatan roh Tuhan tadi teman-teman. Ya ini yang harus kita ketahui seperti itu teman-teman. Nah ini kan butuh waktu teman-teman untuk menjadi berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, ini butuh waktu teman-teman. Jadi ya kalau di Nasrani sering dikatakan butuh waktu dan butuh proses teman-teman. Nah proses ini tidak mudah teman-teman. Jadi waktu kita untuk meningkatkan gitu pengenalan pengertian akan firman Tuhan, akan hikmat semacam ini, akan roh Tuhan ini bertentangan teman-teman dengan hal-hal yang terkait dengan duniawi gitu. Jadi semakin kita mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, seolah-olah kita itu makin jauh teman, makin jauh dari, makin menyimpang gitu dari prinsip-prinsip duniawinya gitu. Ya karena apa yang di hikmat duniawi itu sangat berbeda dengan hikmatnya rohani teman-teman. Jadi semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita berani melakukan firman Tuhan, ini semakin menyimpang dari ya hikmatnya duniawi gitu. Makanya orang dunia akan katakan bahwa orang yang sudah benar-benar mengenal firman Tuhan, sudah benar-benar mampu mengerti firman Tuhan, dan benar-benar mampu berani melakukan firman Tuhan, punya iman untuk melakukan firman Tuhan, ini pasti orang di sini ini orang gila banget ini.
Ya, karena udah ini orang bodoh sekali, oh ini orang gila sekali gitu. Ada kesan seperti itu, karena makin jauh gitu, makin jauh dari parameter orang-orang duniawi ini, dari hikmat-hikmat orang duniawi ini gitu. Nah ini firman katakan, yang tadi firman katakan itu tidak bisa kita hindari teman-teman, karena memang apa hikmat yang dari rohani itu, hikmat yang dari Tuhan itu adalah kebodohan bagi orang duniawi gitu. Ya, bukan cuma kebodohan, mungkin dianggapnya orang gila mungkin gitu. Yang apa cara mengenal hidup, hikmat hidup itu seperti itu gitu ya. Berani melakukan firman Tuhan gitu. Itu dianggapnya bukan cuma kebodohan tapi kegilaan gitu. Gila, tidak wajar gitu. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan itu seperti ini, otomatis kita dianggap bodoh, dianggap tidak wajar gitu. Nah, ini makin susah. Itu susahnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara pakai hikmat-hikmat yang rohani dengan duniawi itu, semakin kita mengenal, semakin kita mengerti, semakin kita berani melakukan firman Tuhan, yang kita dianggapnya makin menyimpang daripada dunia. Dan waktu kita dianggap menyimpang, itu kan mayoritas teman, mayoritas itu kan yang menolak gitu, yang menolak istilahnya hikmat-hikmat rohani gitu. Nah kita jadi makin sengsara teman-teman, jadi merasa dikucilkan, merasa ditindas gitu, merasa dibedakan. Ya itu konsekuensi mengikut Tuhan itu seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya pelajari teman, ada ya apa, jadi kayak saudara juga bukan, tapi temen ya cukup dekat gitu. Jadi dari orang tua saya juga udah dekat dengan orang tua dia. Jadi kayak semacam saudara tapi benernya bukan saudara gitu. Jadi memang hebat sekali keluarga itu, dari tadinya gitu, dari keluarga yang kaya gitu, yang kaya ya cukup apa, kalau cerita dari pola hidup, dari penampilan itu glamor gitu. Ya seperti itu teman. Ya karena kaya dan cakep gitu, suami istri dan anak-anaknya itu cakep-cakep gitu secara duniawi gitu. Nah cuman kalau saya lihat berkembangnya waktu itu kan dia benar-benar seperti mentor rohani saya gitu, karena saya nggak ngerti apa-apa waktu itu gitu. Itu setelah mungkin saya 10 tahun kali ya mencari Tuhan, setelah 3 tahun setelah dibaptis, setelah dipermandikan gitu. Nah saya kan sempat dimentor oleh mereka gitu, jadi sepasang ini. Jadi akhirnya kalau saya lihat di situ ya apa ini orang hebat banget gitu, bisa menciptakan lagu pujian penyembahan untuk yang rohani itu gitu. Ya saya anggap hebat. Bagaimana waktu itu juga sempat bisa mendirikan satu tempat rumah ibadah gitu loh. Ya aktif di mana-mana gitu urusan rohaninya gitu, bisa menjadi pembicara di urusan rohani gitu. Tapi kalau saya lihat belakangan ini teman-teman, ya kehidupannya jadi apa ya, ngawur itu. Kenapa? Cuman beda karena hikmat aja teman. Hikmatnya mereka itu tidak mengandalkan hikmat yang dari Tuhan, tapi mereka paksakan hikmat yang dari mereka sendiri gitu. Jadi si suami istri ini mau mengenal Tuhan, mau mengerti Tuhan, bahkan mau melakukan firman Tuhan itu ya bukan tidak mau gitu, tapi dengan hikmat yang dari suami istri sendiri, melakukan dengan hikmatnya manusia gitu, dari melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, tapi selalu dari persepsi manusia gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak manusia sendiri gitu. Nah tidak bisa melibatkan roh Tuhan dihidupkan. Nah akhirnya berantakan semua teman-teman gitu. Padahal kalau menurut saya keluarga ini punya potensi yang besar sekali gitu untuk bisa menjadi alat Tuhan. Tapi kalau saya lihat sampai ini hari hancur semua teman-teman. Jadi urusan usahanya juga jadi nggak maju, ya urusannya duniawinya nggak maju, urusan rohani juga nggak maju. Kalau saya lihat dari anak-anaknya yang semestinya hebat itu juga jadi tidak hebat. Bahkan mungkin dari 50% anak-anaknya malah jadi kasihan teman-teman. Jadi nggak keruan semua gitu. Ya karena kembali lagi maksudnya baik gitu. Maksudnya teman saya ini baik gitu. Sepasang teman saya ini baik. Tapi mungkin caranya nggak benar teman-teman. Nggak benernya cuma
semudah itu gitu ya. Bukan dia tidak mengenal firman Tuhan, bukan dia tidak mau melakukan firman Tuhan gitu ya, tapi dia tidak mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu. Yang problem itu yang nggak benar, teman. Jadi seperti terkesan baik gitu. Yang tadi saya katakan bahwa firman itu boleh sama gitu, firmannya A gitu boleh sama gitu. Tapi bisa beda ya, tinggal hikmat siapa terhadap firman ini gitu. Kalau hikmatnya hikmat manusia, ya berarti firman A tersebut ya dipikirkan, dirasakan, dikehendaki dengan cara-cara manusia. Tapi kalau firman yang A ini misalnya kita bawa dengan hikmatnya Tuhan, berarti kan dari pikiran, dari perasaan dan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan Tuhan, simpel kan, bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Ya apabila ada roh Tuhan di dalam kita, ya otomatis gitu. Ya yang namanya firman yang sama itu menjadi rema gitu, teman. Nah, ini kalau saya pelajarin kelemahan dari teman rohani saya atau bekas mentor rohani saya itu ya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau cerita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dia itu benar-benar besar sekali gitu urusan rohaninya gitu. Tapi kalau lihat belakangan ini habis, teman-teman. Ya urusan duniawinya habis, urusan rohaninya habis gitu. Kasihan sekali gitu. Keluarganya juga, anak-anaknya juga jadi tidak bisa maksimal gitu. Ya cuma karena hikmat aja gitu. Ya karena dia baik, ya tidak benar gitu, kurang benar, ya akhirnya dia cuma bicara bagaimana hidup di dalam Tuhan itu dengan hikmatnya dia gitu, dengan hikmatnya manusia. Nah, yang Tuhan inginkan itu kan benarnya kita hidup di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, dan melakukan firman-firman Tuhan. Itu kan dari persepsi hikmatnya Tuhan, teman, bukan hikmatnya manusia. Makanya balik lagi kalau firman katakan kalau kita terlalu belagu, pengen nonjol gitu ya, akhirnya kita pakai hikmat yang kita sendiri, bukan dari hikmatnya Tuhan. Kalau hikmatnya Tuhan kebalik gitu, jadi kita mesti rendah hati, kita mesti ini, mesti kebalik, teman-teman. Ya cuman ini kunci yang saya mesti sampaikan pagi ini gitu, bahwa tidak cukup bahwa kita itu hanya punya keinginan untuk bisa menjadi alat Tuhan ya, tapi yang kita mesti sadari, kita itu kalau mau menjadi alat Tuhan, kita bisa enggak gitu hidup rohani itu benar-benar totally gitu dengan hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan dengan menghidupkan roh Tuhan, dan tidak boleh menyimpang dari rel firman Tuhan loh, dari jalan-jalannya firman Tuhan, teman-teman. Jadi ya kalau kita jalan di dalam firman Tuhan, ya kita seolah tidak menghidupkan roh Tuhan aja bisa nyasar kok, kayak teman rohani saya yang tadi saya singgung itu gitu. Itu kan di dalam firman Tuhan, tapi tidak di dalam roh Tuhan gitu. Itu aja bisa terkendala, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya tidak di dalam firman Tuhan dan juga tidak di dalam roh Tuhan, ya itu sih benar-benar ngawur sekali, teman. Bisa menyesatkan orang banyak kali. Yang di dalam firman Tuhan tidak hidupkan roh Tuhan aja jadi terlalu teori sekali, teman-teman, dan timbulnya ya ujungnya gitu, hikmat yang lahir itu bukan hikmat yang dari Tuhan gitu, tapi hikmat yang dari manusia sendiri. Nah itu jadi akhirnya kacau, teman, tidak berhasil gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman, maksud sharing pagi ini ya bahwa hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang disertai roh Tuhan dan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang teman-teman tolong camkan, dimengerti gitu. Jadi tidak cukup hanya sesuai dengan firman Tuhan, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan. Nah itu aja udah salah, teman. Seperti mentor rohani saya yang ini gitu. Jadi sekali lagi, hikmat dari Tuhan itu adalah hikmat yang disertai roh Tuhan dan selalu ada dalam firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.